Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU Logisim 8 bit. Ini pertama kita nyalakan terlebih dahulu, kita enable. Nah, kemudian setelah itu kita start. Nah, untuk spesifikasinya sendiri ada LED matrix 32x32, ROM RAM dan disk 65 KB. Ini yang terdapat 3 berukuran 65 KB dan keyboard interface untuk memasukkan data. Kemudian ada TTY monitor 44 kolom dan 6 baris, ya ini untuk menampilkan instruksi apa saja yang ada di dalam CPU ini. Kemudian ada 16 bit ROM, RAM, disk dan address bus. Kemudian di sini kita bisa memilih, di sini ada ROM, RAM, disk, kemudian ada CPU 8 bit, di sini ada clock, terus ini ada tombol reset yaitu untuk meresetnya, untuk kembali lagi ke awal. Ini adalah start dan stop, yaitu untuk kalau clocknya dinyalakan, kalau ininya tidak di start, keadaan start, maka dia tidak akan berjalan. Kemudian jika misal kita ingin menampilkan apa yang di sini, kita bisa di sini kita inputkan 5 di keyboard. Nah, kemudian dia akan meloadnya. Nah, hasil load ini merupakan load dari BMP file, dimana proses yang kita kirimkan akan dikirim ke CPU, center processing unit, akan mengirimkan ke RAM. Setelah itu masukkan ke set instruksi, dapat di LED control ini, kemudian akan dikembalikan lagi ke dalam disk, kemudian akan ditulis lagi ke RAM, kemudian akan ditambah ke sini. Kita bisa lihat saja komponen sirkuit di dalam CPU ini. Nah, terdapat banyak sekali. Di sini ada bus data, atau data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, di sini ada RAM, ada keyboard control yang kita masukkan, ada di sini juga ada control unit. Control unit ini kita view. Nah, di control unit ini terdapat program counter dan program ada read byte, write bit. Nah, untuk program counter ini digunakan untuk menambahkan satu register atau memori dengan satu nilai instruksi. Ini sangat potensial digunakan untuk membuat counter charge naik. Instruksi ini dapat terjadi data yang tersimpan di register 16 bit atau 8 bit, dan data memori yang 8-nya dicatat oleh AR. Kemudian setelah itu ada di sini juga ada input output. Ini ada 16 bit. Kemudian ada perpindahan data di sini. Itu read sequential dan write sequential. Nah, ini read byte itu untuk membaca byte, yaitu untuk membaca byte itu adalah mengatur address bus dan device, membaca data masuk dan menyimpan data masuk ke dalam register TMP. Nah, data yang masuk ini akan disimpan di register TMP. Nah, pengertian dari address bus adalah untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data pada jalur ini. CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Nah, kemudian ada write byte atau menulis byte. Nah, ini mengatur address bus dan device, menempatkan input data ke dalam data bus dan mengirimkan clock untuk ditulis. Nah, di sini ada clear device, yaitu meng-clear RAM-nya semuanya. Nah, itu register, port, video, dan semuanya di reset. Ya, di sini. Nah, ini kalau kita reset ya, kemungkinan itu akan mereset semuanya. Kemudian ada
read mal read sequential sama seperti tadi. Move data ini perpindahan data, jam, kal. Kemudian ada input output di sini. Kemudian ada 8 bit ALU, yaitu ntar kalau kita milih tentang ALU di sini ada operator dan or. Nah, dari pertambahan dan perkurangan. Kemudian ada program counter. Nah, ini adalah register ALU. Ini kalau kita pilih nomor yang ada di sini dengan keyboard, kita bisa set misalkan. Nah, dia akan terbaca, dia akan mengirimkan instruksinya. Kemudian apa yang diminta adalah nomor 7, yaitu meload file dari disk ini, kemudian akan dikirim ke CPU, kemudian akan ditutup RAM, kemudian akan ditampilkan oleh LED control. Nah, di LED control ini terdapat 32 instruksi, di mana setiap titiknya ini ada 32. Nah, lihat, nah dari tiap titiknya itu mewakilkan satu ini. Kemudian terdapat juga ada control bus di sini. Control bus ini berfungsi untuk mengidentifikasikan alamat bus. Control bus terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Nah, perangkat tersebut pun dapat memberikan informasi publik, memberitahu sistem apa model atau nomor komponennya. Itu juga menyimpan kondisi sebelumnya untuk program yang ditangguhkan, melaporkan berbagai jenis error, kesalahan, menerima parameter kontrol, dan mengembalikan statusnya, serta lain sebagainya. Kemudian untuk sistem operasinya itu mengatur semua jalannya proses CPU, semua proses aritmatika, dan mengatur seluruh manajemen proses dan data. Dan untuk pengolahan datanya ini meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Untuk metode pengalamannya ini menggunakan direct addressing, yaitu data yang disalurkan dan ditransfer oleh CPU menuju ke memori. Itu dinamakan dengan direct addressing. Dan kemudian ada register addressing. Metode pengalamatan register ini mirip dengan mode pengamatan secara langsung, seperti sini. Kemudian ada set instruksi juga, yaitu sekumpulan semua kode-kode biner opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya. Alternatifnya biasanya menggunakan bahasa mesin untuk set instruksi yang bersangkutan. Mungkin untuk penjelasan saya itu aja. Tidak ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.